Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya Waalaikumsalam menyapa, warahmatullahi wabarakatuh. izinkan saya menyapa senior-senior saya, Prof. Azra, Prof. Husni Rahim, Prof. Imam, dan Prof. Abdul Mukti. Dan juga makasih kepada Direktur Pascasarjana dan kawan-kawan di SPS. Saya mendapatkan ini kehormatan yang luar biasa, berada di forum yang sangat penting pada siang hari ini, yaitu memperbincangkan atau paling tidak mencoba untuk menggali pelajaran-pelajaran berharga dari almarhum Prof. Malik Fajar. Saya bersyukur sekali karena tadi sudah mendengar cerita-cerita yang sangat jarang didengar oleh masyarakat banyak, bagaimana hubungan pemikiran, kedekatan Prof. Azra, Prof. Husni Rahim, dan Prof. Imam dengan almarhum Prof. Malik Fajar. Butir-butir yang sangat berharga, dan saya mendapatkan amunisi untuk bercerita apa yang saya ketahui sedikit tentang Prof. Malik Fajar. Saya terkesan sekali dengan beberapa kata kunci yang disampaikan oleh Prof. Azra tadi. Misalnya, ini kaitannya dengan pendidikan tentunya. Soal jangan bersifat diskriminatif. Ini luar biasa sekali. Jadi ada gerakan yang memang harus disengaja untuk menghapuskan diskriminasi. Dan sejarah kita sampai hari ini realitasnya diskriminasi itu masih nampak di mata kita. Harus dibangun situasi yang egaliter. Ada kesederajatan. Jangan meminggirkan umat. Prof. Azra malah menyebutkan ketika bercerita dengan Pak Kwikianki saat jadi Bappenas, ini kalau umat dibiarkan, dipinggirkan, itu bisa marah, bisa menjadi gerakan radikal. Dan saya kira itu perhatian yang sungguh sangat penting. Prof. Imam tadi juga menyebutkan tentang peranan agama dalam pengertian yang sangat substantif bagi kehidupan dan bagi upaya untuk membangkitkan peradaban yang ideal. Prof. Husni Rahim juga tadi menyebutkan beberapa kata kunci yang sangat penting, yaitu peran pemerintah yang seharusnya memfasilitasi, jangan menyulitkan, dan sebagainya. Nah, semua hal yang disampaikan atau kata kunci tadi itu, saya akan berusaha untuk mencoba memahami dasar filosofi, kalau boleh saya menyebut itu, dasar filosofi atau pijakan filosofi yang dianut oleh Prof. Malik Fajar. Kisah-kisah yang sangat menyentuh, menyapa satpam, menyapa orang sakit, kemudian menolong orang yang kesusahan, bahkan juga memberikan perhatian kepada siapa saja, tidak peduli itu Muhammadiyah atau bukan Muhammadiyah, dia Kristen atau tidak Kristen, bahkan aliran apapun dia terima dengan baik. Yang tidak bisa semua orang lakukan. Saya ingat ini mau dikoreksi, ada Prof. Mukti ini. Dulu itu pada saat Pak Malik menjadi rektor UMM itu kan membuka dengan sangat membuka keran bagi gerakan-gerakan kemahasiswaan apapun. Jadi kalau ini menimbulkan kecemburuan, misalnya di MM. Kebetulan saya dulu aktif di MM. Itu menimbulkan kecemburuan, nih Pak Malik itu kok gimana sih, kok memberikan tempat bagi HMI, PMII, dan lain-lainnya. Nah, baru dimengerti bahwa cara pandang Pak Malik itu memang terbuka. Jadi membuka diri kepada siapa saja, sepanjang itu menjadi hak-hak dan kedaulatan warga, kemudian itu bisa dikapitalisasi, kalau boleh saya menyebut itu, untuk membangun peradaban. Ya, siapapun harus dilindungi. Dan inilah yang menurut tema saya menjadi salah satu kunci. Kalau boleh, izinkan kalau boleh saya menyebutkan itu dengan berbagai cerita pengalaman yang sangat menyentuh itu, bahkan secara personal.
dan juga gerakan-gerakan yang sangat efektif, kepemimpinan yang sangat efektif di dalam mentransformasi lembaga pendidikan Islam, itu nampaknya memang muaranya itu adalah membangun martabat kedaulatan manusia. Jadi dia tidak bekerja sekedar untuk mentransformasi lembaga, bukan. Tapi transformasi lembaga itu, lembaga pendidikan yang tadi diuraikan sangat gamblang oleh Prof. Azra, Prof. Husin Rahim, dan Prof. Imam, itu sebetulnya didedikasikan untuk kemanusiaan. Kemanusiaan yang genuine maksud saya. Jadi itu yang harus dibangun. Nah, karena itu saya cenderung untuk menyebutkan Pak Malik itu adalah seorang birokrat, seorang intelektual ilmuwan yang sangat humanis, religious. Jadi kalau boleh saya bingkai itu ya filosofi dia itu adalah humanisme religius, bukan humanisme sekuler. Nah, tapi pengertian religius itu seperti yang disampaikan oleh Prof. Imam tadi, agama dalam pengertian yang sangat substantif, yang menggerakkan, yang membangun hakikat kemanusiaan. Nah, saya kira kita sudah banyak mendengar humanisme itu apa, tapi pada intinya sebenarnya pandangan humanisme itu adalah pandangan yang memberikan kepedulian terhadap martabat dan harkat kemanusiaan, dan itu sangat Islami. Islam sejak awal, saya kira Prof. Imam tadi juga menyebutkan bahwa sejak awal itu sebetulnya membangkitkan kemanusiaan yang genuine. Tidak ada diskriminasi, tidak ada pensekatan atas nama apapun, atas nama suku, atas nama profesi, atas nama agama, dan atas nama apapun. Jadi kemanusiaan itu sangat universal. Ya, ini prinsip-prinsip yang menurut hemat saya sangat penting dicontohkan oleh almarhum Prof. Malik. Dan ini yang pertama, soal kemanusiaan, humanisme. Humanisme itu juga memberikan penegasan bahwa manusia itu adalah makhluk istimewa dan juga sempurna. Nah, ini ada di dalam Al-Quran, ahsanut taqwim itu. Jadi kesempurnaan manusia itu dalam penafsiran saya dari pikiran-pikiran kecenderungan Pak Malik itu ya kelebihan-kelebihan atau keistimewaan, kesempurnaan secara biologis yang tidak bisa dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain, kesempurnaan rohani, kesempurnaan intelektual yang kalau kita bongkar-bongkar buku filsafat itu merupakan orang mengistilahkan itulah fakultas-fakultas tubuh kita yang bisa menyerap kebenaran, truth receiver. Jadi ada institusi, ada bagian-bagian ya rohani, hati, kemudian akal dan sebagainya di samping indera itu yang menjadi apa yang saya sebutkan dengan truth receiver. Dan itu yang dimiliki oleh manusia, tidak dimiliki oleh makhluk lain, bahkan malaikat sekalipun. Nah, kesempurnaan ahsanut taqwim ini mestinya harus juga diimplementasikan menjadi bagian penting pertanggungjawaban manusia dan untuk membangun sebuah peradaban yang berbasis kepada nilai-nilai keluhuran. Nilai-nilai keluhuran itu ya agama apa saja, dan juga nilai-nilai keluhuran yang universal yang tumbuh dalam peradaban manusia. Nah, karena itu dalam pikiran saya humanisme yang ditampilkan oleh Prof. Malik Fajar itu yaitu pertautan antara keberpihakan atau pemihakan yang sangat kuat terhadap kemanusiaan, tetapi kemudian ditautkan dengan prinsip-prinsip ketuhanan yang tadi Prof. Imam sebutkan sebagai agama itu. Jadi tidak bisa ada pemisahan diametral antara kemanusiaan dan ketuhanan. Ya, bicara tentang Tuhan itu sebetulnya berbicara tentang manusia, dan berbicara tentang manusia ketika kita membangun peradaban manusia sebetulnya itu juga didedikasikan kepada kepentingan ilahi. Kepentingan ilahi itu maksudnya sebagai bagian kita kesadaran manusia terhadap pandangan-pandangan atau sikap keagamaan yang memang harus dibangun.
Nah, salah satu bagian penting tadi sudah disebutkan oleh para senior terdahulu, itu bagian penting dari kemanusiaan itu adalah merdeka. Nah, kata-kata merdeka itu bukan sekedar secara semantika itu ringan, tetapi punya landasan keagamaan yang sangat kuat. Kemerdekaan itu sangat penting karena itu menjadi bagian dari hakikat kemanusiaan. Karena itulah Cak Nur misalnya itu pernah mengatakan bahwa orang yang tauhid itu sebetulnya membebaskan. Membebaskan itu adalah memerdekakan manusia, kehidupan manusia dari belenggu kepercayaan yang yang berpusat pada alam. Itulah yang kemudian disebut dengan desakralisasi alam. Jangan mensakralkan alam, jangan mensakralkan kehidupan, jangan mensakralkan apa saja yang profan itu. Tetapi harus ada proses emansipasi, harus ada proses liberasi, supaya manusia terbebaskan dari belenggu kepercayaan-kepercayaan yang seperti itu. Kalau dalam bahasa agama yaitu kemusyrikan itu. Nah, dasar-dasar teologis inilah yang saya kira terekam di dalam dalam banyak pikiran-pikiran Prof. Malik secara lisan maupun sikap yang tadi Prof. Imam sampaikan dan juga dalam tulisan-tulisan beliau itu menegaskan sangat kuat bahwa memang manusia itu harus bebas dari pandangan dan tuntutan, misalnya kalau dalam bidang pendidikan itu tuntutan kebutuhan-kebutuhan pragmatis yang sangat partikular. Nah, saya kira ini salah satu problem pendidikan bagi saya, menurut saya, bahwa pendidikan kita itu dikelola seperti, mohon maaf saya menyebutkan, seperti industri yang melahirkan tenaga-tenaga pabrik untuk mesin-mesin kehidupan, secara teknikal begitu. Jadi kehilangan ruh. Dan saya kira apa yang difikirkan, direnungkan oleh Prof. Malik Fajar itu adalah mengembalikan pendidikan dalam pengertian yang sesungguhnya, yaitu membangkitkan ruh. Tentu saja ilmu pengetahuan dengan ruh. Sains teknologi itu juga harus diiringi dengan ruh. Itu yang saya sebutkan, ruh ilahi tadi yang harus menyerap di dalam kehidupan itu. Nah, karena itu saya memperoleh energi dari para narasumber terdahulu bahwa memang itulah yang diperjuangkan oleh Prof. Malik Fajar, yaitu pendidikan itu harus independen, tidak boleh itu kemudian dikekang, dipengaruhi, kemudian disubordinasi oleh kepentingan-kepentingan pragmatisme, apalagi politik dan apalagi untuk kepentingan bisnis. Nah, sekarang itu sudah merajalela. Saya kira kita tahu banyak praktek-praktek pendidikan sebagai bagian dari industri mencetak uang. Nah, dan ini berpengaruh mempengaruhi cara pandang masyarakat, dan ini harus dibebaskan. Nah, inilah yang saya sebutkan dengan proses pembebasan, liberasi, emansipasi pendidikan supaya tidak tersubordinasi oleh berbagai kepentingan. Kemudian Prof. Azhar tadi menyebutkan dan Prof. Husnain juga menyebutkan, itu pendidikan itu harus otonomus, harus otonom. Kalau tidak, itu ya berbagai kepentingan yang saya sebutkan itu akan memperoleh ruang yang sangat baik. Emansipatoris, liberatif, harus dibebaskan. Jangan sampai kemudian tamatan perguruan tinggi kemudian tidak bisa membaca kehidupan dengan baik. Yang bisa difikirkan itu adalah bagaimana kemudian bekerja menjadi tukang, menjadi bagian dari industri ini. Nah, istilah Prof. Azra tadi itu, saya senang itu. Jangan kemudian lembaga pendidikan itu menjadi tempat kolonialisasi yang pada hari ini itu sangat terasa. Rezim administratif saat ini itu benar-benar mengekang pikiran-pikiran kreatif inovasi dari dosen dan juga dari guru-guru, sehingga hampir tidak memiliki kekuatan ruang untuk bergerak kecuali dalam bingkai administratif birokratik.
Nah, inilah yang dijebol oleh Prof. Malik Fajar saat menjadi Menteri Agama maupun menjadi Menteri Pendidikan Nasional itu, dengan berbagai transformasi yang tadi sudah disampaikan secara gamblang. Nah, karena itu memang pendidikan dalam benak penafsiran saya terhadap apa yang dipikirkan oleh Prof. Malik Fajar itu memang harus membangun manusia yang berbudaya, manusia yang berkeadaban, saling menghargai, menjadi caring people, kemudian harus mampu menciptakan keadilan, kesederajatan, tidak diskriminatif. Dan intinya, pendidikan itu harus memperkuat kemanusiaan. Jangan justru memperlemah dan menghancurkan kemanusiaan. Bagian terakhir, pelajaran yang menurut saya bisa kita petik dari perjalanan Prof. Malik Fajar itu adalah kehadiran negara, kehadiran pemerintah yang sangat urgen. Karena itu, karena pemerintah punya kewajiban untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal. Akan gagal negara, akan gagal pemerintah kalau kebutuhan-kebutuhan publik yang sangat esensial, termasuk membangun peradaban, kemanusiaan, dan pendidikan yang memanusiakan, maka menurut hemat saya pemerintah akan gagal. Saya kira ini hari-hari ini kita berdebat soal Omnibus Law tentang yang sekarang mahasiswa kemudian berdemonstrasi. Itu memberikan gambaran yang sangat konkret bahwa ada kekuatan kapital yang menyandera keputusan-keputusan politik, bahkan keputusan-keputusan untuk memberikan kebijakan-kebijakan publik yang berkeadilan. Nah, karena itu inilah yang dilakukan Prof. Malik Fajar dengan tangan dinginnya, dengan hati yang gembira begitu, berhasil menyapa masyarakat bangsa ini, kemudian juga secara efektif membangun kepemimpinan yang kuat, yang efektif untuk melakukan perubahan-perubahan. Nah, seperti inilah menurut hemat saya tugas-tugas pemerintahan yang mesti harus dilakukan. Karena itu bagi saya pelajaran yang bisa kita petik untuk melakukan transformasi dan modernisasi pendidikan, termasuk pendidikan Islam, menurut saya sepanjang itu juga ternyata sudah dialami oleh tokoh-tokoh tadi, itu pemegang kebijakan, policy maker, itu harus orang-orang yang benar-benar memiliki kepekaan, mempunyai sensitivitas, mengerti betul apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, karena itu apalagi dalam sektor pendidikan, itu harus mengerti benar. Nah, saya kira kita paham beberapa waktu yang belum lama ini, kritik yang disampaikan oleh banyak tokoh, oleh masyarakat dan sebagainya terkait apa yang dilakukan oleh menteri yang sekarang ini, yang dianggap, yang dinilai tidak sekedar tidak peka, tetapi tidak memahami betul arah pendidikan yang jelas. Jadi poin saya adalah, di samping untuk kebutuhan modernisasi, di samping harus mendudukkan ulang filosofi pendidikan yang genuine, yang bersesuaian dengan kebudayaan Indonesia yang religius ini, itu mesti harus diperkuat filosofi pendidikan. Dan yang kemudian yang kedua, faktor yang kedua adalah pemegang kebijakan, yaitu pemerintah. Tentunya kita juga akan berbicara tentang lembaga legislatif. Yang ketiga adalah civil society. Civil society seperti Muhammadiyah, NU dan sebagainya itu memiliki peran yang sungguh sangat penting untuk memberikan penguatan di dalam rangka untuk mentransformasi pendidikan. Dan nyatanya ormas-ormas seperti Muhammadiyah itu telah melakukan banyak hal. Dan saya kira kontribusinya tadi Prof. Azra, Prof. Malik, Prof. Imam dan Prof. Husni Rahim itu sudah menyebutkan bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan lembaga pendidikan tinggi Islam. Dan saya kira waktunya ini yang harus. Saya kira itu poin saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.